Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yafqihuna fid din wa yarzuquna al-ikhlas wal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasyana fid din wa walidayhi hawla fi masjidil hidayah wa ila jami'i man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ila al-mu'allif wal kitab syai'ullahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hal-hal yang disunahkan dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan, yaitu minimal ada 3. Yang pertama takjilul fitri, mempercepat buka ketika sudah ada. Kemudian yang kedua wa ta'khirus suhur, menunda sahur sampai mendekati imsak. Dan yang ketiga wa tarkul hujri minal kalam, menjauhkan omongan-omongan yang tidak layak dan tidak pantas diucapkan ketika orang berpuasa. Oleh karena itu maka Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi orang berpuasa itu ada 3 kategori. Ada yang disebut dengan shaumul am, puasanya kebanyakan orang. Apa maksudnya atau siapa mereka? Itu mereka yang puasa hanya memenuhi syarat rukun puasa, hanya tidak makan, tidak minum di siang hari, di niat malam hari sampai mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Dia tinggalkan semuanya. Nah, puasanya sah. Tetapi anggota tubuhnya tetap melakukan kemaksiatan, lisannya, telinganya, matanya tetap melakukan kemaksiatan. Nah, itu disebut dengan shaumul am, jadi puasa kebanyakan orang. Yang level kedua ada yang disebut dengan shaumul khos, puasa orang-orang khusus. Nah, orang yang disebut kategori orang khos itu adalah di samping dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dan juga menjalankan rukun-rukun puasa, tetapi juga mereka menghindarkan seluruh anggota tubuhnya melakukan kemaksiatan. Jadi yang puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak melakukan kemaksiatan. Itu disebut dengan shaumul khas. Dan yang paling tinggi levelnya adalah shaumul khasil khas. Jadi puasanya orang yang spesial, VIP, yaitu di samping dia menjalankan, menghindari yang membatalkan puasa, kemudian menjaga atau menahan seluruh anggota tubuhnya melakukan kemaksiatan, kemudian juga hatinya selalu connect, selalu nyambung, selalu ingat kepada Allah dengan meningkatkan ibadah, berbanyak Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itulah yang level yang paling tinggi dalam berpuasa yang disebut dengan shaumul khasil khas. Nah, mudah-mudahan kita berusaha untuk bisa mencapai level yang tertinggi itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian lanjutannya, karena kita malam ini adalah pertemuan terakhir menjelang Ramadan, berarti harus kita tuntaskan paling tidak yang terkait dengan hal-hal yang inti dalam hal puasa ini. Nah, malam Senin yang akan datang kita sudah berada di bulan Ramadan. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa yahrumu siyamu khamsati ayyam al-idain wa ayyam tasyrik al-thalathah. Karena waktu terbatas saya baca teksnya saja.
matanya, tidak secara rinci syarahnya supaya kita bisa tuntas malam ini terkait dengan inti dalam masalah saum. Jadi kata pengarang, wa yahrumu siyam khamsati ayyam. Kalau pada awal umur kita menyebutkan bahwa saum Ramadan hukumnya wajib, tapi ada saum atau puasa itu yang haram. Nah, kapan saja puasa itu yang diharamkan? Kata musannif, puasa itu haram dalam setahun ada 5 hari. Di puasa ya rumus saumu au siyamu khamsata ayyam. Jadi ada 5 hari dalam setahun di mana kita haram berpuasa. Artinya haram itu apa? Ya kalau kita puasa dosa. Nah, apa saja tuh hari-hari di mana kita dilarang berpuasa? Yang pertama al-Idain, 2 hari raya. Berarti Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan karena kuat puasanya, udah Ramadannya habis masih mau puasa aja. Nah, itu haram. Jadi puasa tanggal 1 Syawal atau hari Idul Fitri itu haram pun. Begitu juga Idul Adha. Idul Adha itu ya tanggal 10 bulan Zulhijjah. Atau kalau kita bilang bulan haji. Bulan haji usai jamaah tanggal 9 wukuf, kemudian tanggal 10-nya Yaumun Nahri, itu disunnahkan tentu diharamkan berpuasa. Itu 2 hari. Jadi Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang 3 lagi kapan? Wa ayyamut tasyrik. Dan wa ayyamut tasyrik salasa, dan 3 hari ayyamut tasyrik. Pakai qaf ya. Tasyrik. Jadi hari tasyrik. Hari tasyrik itu kalau secara harfiah artinya tasyrik itu menjemur daging, bikin dendeng, itu namanya tasyrik. Kenapa? Karena pada hari itu banyak sekali daging kan, apalagi kalau di Mekah sana kan, jutaan itu sesuai dengan jamaahnya kan, sehingga daging itu sudah melimpah ruah, sehingga sudah melampaui kebutuhan, sehingga dikeringkan. Kalau sekarang itu diolah karena kebanyakan, kemudian dikirim ke negara-negara miskin dari penduduk kaum muslimin seluruh dunia. Itu dari daging jam. Nah itu. Jadi ayam mutasik itu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Berarti sama Idul Adhanya sehari, berarti 4 hari tambah 1 Idul Fitri. Nah, pada hari-hari itu, 5 hari itu haram hukumnya berpuasa. Kemudian ada juga puasa yang hukumnya makruh. Jadi kalau yang wajib saum Ramadan dan saum nazar yang haram 5 hari dalam setahun, dan ada puasa yang makruh. Kapan itu suatu puasa yang makruh? Wa yukrahu saumu yaumi syakki illa an yuwafiqa adatan lahu aw yasilahu bima qablahu. Jadi makruh hukumnya berpuasa. Jadi hukum itu kan ada 5. Ada yang fardu atau wajib, ada sunnah, ada makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Jadi nggak lepas perbuatan manusia itu dari 5 hal itu. Fardu lawannya haram, sunnah lawannya makruh, ada yang netral namanya mubah. Nah, puasa itu ada 3 macam hukumnya. Ada yang wajib, saum Ramadan, puasa bulan Ramadan, dan juga puasa yang nazar, yang haram 5 hari tadi, Idul Fitri, Idul Adha, dan ayam tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan ada puasa yang makruh. Nah, kapan itu puasa makruh? Wa yukrahu shaumu yaumi syakki. Jadi makruh hukumnya puasa pada hari syak, yaumul syak. Syak itu ragu-ragu. Apa maksudnya? Ragu-ragu itu ini udah masuk Ramadan apa belum?
Seperti nanti misalnya hari Jumat itu. Nah, bisa aja misalnya karena cuaca mendung, kemudian bulan nggak nampak. Nah sehingga kalau nggak nampak itu bulan, berarti fa'akmilu iddata Sya'ban salasina yaum. Kan kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Jadi awalilah puasa kalian dan akhirilah dengan melihat bulan yang disebut ru'yatul hilal, maksudnya bulan sabit. Nah, kapan ru'yatul hilal itu? Ya tanggal 29. Ya, berarti malam 29, malam 30 atau malam tanggal 1, malam Jumat. Nah, terus kalau muncul maka mulai puasa. Fa in gumma 'alaikum, kalau seandainya gum itu ya karena mendung, karena cuaca yang tidak kondusif sehingga tidak kelihatan itu hilal atau bulan sabit, maka fa'akmilu iddata Sya'ban salasina. Sempurnakan bulan Sya'bannya 30 hari. Nah, sehingga hari Jumat itu Yaumul Syak. Ini udah masuk Ramadan apa masih tanggal 30? Nah, itu makruh hukumnya puasa. Karena bisa jadi nanti di tempat lain udah mulai puasa misalnya. Nah, tapi ada pengecualian. Illa an yuwafiqa adatan lahu. Kecuali kalau kebetulan yang musyaknya itu hari yang diragukan itu udah masuk Ramadan apa belum, itu menjadi kebetulan, menjadi tradisi dia dalam kehidupannya. Biasa puasa, misalnya kebetulan yang musyaknya hari Kamis. Nah, itu gak apa-apa karena dia biasa Senin Kamis puasa. Pas jatuhnya yang musyaknya misalnya hari Kamis atau hari Senin, nggak apa-apa, nggak makruh. Atau orang yang puasa Nabi Daud misalnya sehari puasa, sepuasa enggak. Kebetulan misalnya kalau besok ini hari Kamis, dia tidak puasa, kemudian Jumat berarti puasa kan? Karena puasa Nabi Daud kan puasa sehari, puasa buka gitu. Nah kalau begitu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada alasan itu, maka tidak boleh, makruh tapi tidak sampai haram. Awiyasilahu bima qablahu, ya, atau menyambung dengan sebelumnya. Dia puasa misalnya, kebetulan dia lupa mau bayar utang, puasanya tahun lalu misalnya yang tertinggal, pas mepet baru ingat udah tinggal 2 hari lagi, belum kebayar, udah hari Kamis, berarti Kamis sama Jumat. Nah, padahal Jumat yang Syak. Tapi kalau seperti itu nggak apa-apa, karena dia nyambung dengan sebelumnya tanggal Kamisnya itu, sehingga bisa tertutupi hutang. Nah itu. Jadi makruh hukumnya puasa pada Yaumul Syak, pada hari yang diragukan, kecuali kalau memang kebetulan tradisi dia, kebiasaan dia memang puasa pada hari itu, Kamis, atau karena kebetulan misalnya hari itu pas dia puasa Nabi Daud giliran puasa, nggak ada masalah. Nah itu mengenai hukum puasa. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Itu puasa hukumnya. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Yang wajib tadi puasa Ramadan atau puasa Ramadan. Yang sunnah tentu banyak ketika kami ceritakan, misalnya apakah Senin Kamis, Yaumul Bid 13, 14, 15 setiap bulannya, atau puasa Yaum Asyura, atau puasa Asyura dan Tasu'a, atau puasa Arafah misalnya. Nah, itu puasa-puasa yang disunnahkan. Nah, tadi ada puasa yang haram 5 hari dalam sahur, Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, dan ada puasa yang makruh yaitu puasa Yaumul Syak. Nah, berikutnya konsekuensi kalau orang tidak dapat menjalankan ibadah puasa atau batal puasa karena sesuatu. Apa konsekuensi hukumnya? Wa man waqi'a amidan fil farji fa alaihi al-qada wal kaffarah. Ini sudah berkali lagi mengenai orang yang batal puasa. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa ada yang disebut dengan pembatalan puasa, mubtilatis shaum, yaitu apa? Memasukkan sesuatu atau benda ke dalam tubuh kita
melalui rongga terbuka. Tentu nanti mau masukkan sesuatu itu macam-macam, ada benda, ada kemaluan dan lain sebagainya, ada obat segala macam. Nah, semua hal itu jika dimasukkan dari luar ke dalam tubuh melalui rongga terbuka tadi, apakah mulut, apa hidung, apa telinga, apa kemaluan, kuku dan bibir, maka itu membatalkan puasa. Nah, apalagi kalau membatalkan puasa seperti di luar ini dengan cara berhubungan suami istri. Nah, itu bukan hanya batal puasanya, tapi ada konsekuensi tambahan yang disebut dengan kafar. Ada dendaannya. Nah, apa itu dendaan? Ini yang perlu diperhatikan. Jadi, waman wati'an dan fil farji. Barang siapa yang berhubungan suami istri, dan sengaja, dia tahu memang itu bulan Ramadan, kemudian dia berhubungan fil farji, dalam kemaluan istrinya yang berhubungan. Maka apa konsekuensinya? Di samping puasanya batal, fa alaihi al-qadha wal kafar. Maka dia wajib qadha. Qadha itu mengganti puasanya. Tapi di samping mengganti itu wal kafar. Kafar itu dendaan. Kalau dalam ibadah haji namanya jam. Dendaan. Apa kafarahnya? Nah, ini yang berat. Jadi kafarah orang yang batal puasanya karena berhubungan suami istri, yang pertama adalah itqu raqabatin mukminah, membebaskan hamba sahaya yang beriman. Ya, kalau dulu kan ada hamba saya seperti Bilal bisa dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, itu mahal sekali artinya. Apalagi hamba saya yang punya kemampuan, punya kekuatan, mahal. Itu yang pertama urutannya. Terus kalau nggak ada seperti sekarang, fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau nggak ada hamba sahaya atau nggak mampu, kalau ada tapi nggak mampu atau memang nggak ada seperti sekarang, maka alternatif kedua di bawahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kira-kira gampang atau susah ya? Karena 2 bulan, sebulan aja banyak orang yang kedodoran gitu. Nah, jadi 2 bulan berturut-turut berarti nggak boleh terputus. Falam apa? Fa illam yajid fasiyam syahraini mutatabi'ain. Nah, kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka yang paling ringan dendaannya, kafarahnya adalah fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan. Maka kalau nggak mampu juga yang kedua tadi, maka memberi makan 60 fakir miskin. Berapa kira-kira itu? Kalau 60 kan, 60 ya kalau orang makan seharian paling enggak sekarang ya mungkin 25.000 lah gitu kan. Ya, kalau dihitung kebutuhan orang ya tinggal kali aja kali 60 gitu kan. 60. Nah, itu. Dan itu urutannya enggak pilihan kita harus tertib. Yang pasti yang pertama enggak ada. Yang kedua tadi puasa 2 bulan ya kalau bisa ya harus itu. Tapi kalau nggak bisa baru memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Nah, itu konsekuensinya. Jadi hati-hati. Kemudian berikutnya, nah ini yang terkait orang yang meninggal dunia. Nah, kita sering dengar kalau orang meninggal dikasih apa namanya? Kalau orang kita bilang kudyah. Apa itu kudyah? Beras. Ini kadang-kadang salah paham orang. Orang gak pernah sembahyang dibayar beras, kira bisa ditutupi beras. Kalau gitu enak orang-orang kaya. Jadi yang namanya ada fidyah itu ya puasa. Dan itu juga ada catatan. Nah, ini kita akan bahas. Jadi kata musannif, wa man mata wa alaihi saumun min ramadhana utima anhu likulli yaumin muddun. Jadi barang siapa yang mati, jadi mata itu bahasa Indonesia, bahasa mati bahasa Arab itu, cuman kasar kalau bahasa kita. Jadi barang siapa yang wafat, bahasa Arab juga wafat tapi halus. Barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi saumun, dia punya tanggung jawab atau punya utang puasa. Mungkin dulu sejak dia balik, zamannya nakal-nakal nggak pernah puasa gitu kan, atau jarang puasa. Pas sudah kemariin udah sadar puasa, tapi yang dulu-dulu itu dia udah lupa.
Dia udah lupa dulu ada pernah berpuasa apa, udah dibayar apa belum gitu. Nah, maka untuk mengantisipasi seperti itu orang-orang dulu kita itu maka dibayarin apa namanya? Fidyah. Fidyah. Tapi dalam istilah fikih namanya bukan fidyah, namanya mud, yaitu fidyah, kafarahnya itu penggantinya itu adalah fidyah. Nah, fidyah itu berapa banyak? Maka disebutkan barang siapa yang meninggal dunia dan di pundaknya ada kewajiban puasa yang belum terbayarkan, belum diqadha, maka ut'ima anhu likulli yaumin muddun, maka diberi makan setiap harinya. Dia tidak berpuasa, satu fakir miskin, satu fakir sebanyak 1 mud. 1 mud itu ini ukuran dulu semua. Kalau zakat itu apa ukurannya? Zakat itu namanya 1 sok. 1 sok itu kalau dikonversi ke makanan kita, beras itu kalau dengan takaran 3,5 liter, kalau dengan timbangan 3 kilo. Nah, sedangkan 1 mud itu seperempatnya, seperempat dari 1 sok. Berarti kalau misalnya 3 kilo tadi ya dibagi 4 aja, kira-kira 1 liter kurang sedikit, minimal 1 liter. Dan itu batas minimalnya. Jadi setiap hari dia nggak puasa, misalnya sebulan dia nggak puasa, ya berarti kalau bisa dihitung 1 kilo gitu ya, rata-ratanya berarti 30 kilo dalam sebulan misalnya dia nggak puasa. Dia udah meninggal dunia misalnya. Terus siapa lagi? Orang yang tidak puasa dan apa konsekuensinya atau kafarah. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang meninggal dunia kemudian dia nyata-nyata pernah tidak puasa dan belum diqadha, kalau itu udah wajib ahli warisnya mengeluarkan dari warisannya sebelum dibagikan untuk membayar tadi. Kalau istilah kita mud, yaitu fidyah, yaitu 1/4 sok, atau supaya gampangnya 1 liter per hari dia tidak puasa. Nah, orang kita itu sampai sekarang kalau ada orang meninggal dunia maka dibayarin apa namanya? Fidyah itu beras kan, yang sekarang 2 karung 3 karung, itu untuk mengantisipasi kalau dia pernah nggak puasa. Tapi kalau sholat nggak bisa diganti dengan beras, nggak bisa. Yang bisa itu ya puasa itu, karena ada teksnya tadi. Dan jangan karena dia nggak pernah sholat beliin 10 karung misalnya supaya bisa berhenti sholatnya, nggak bisa. Yang bisa itu ya tadi puasa itu. Nah, kalau kita mau hadiah ya silakan aja. Tapi untuk yang bisa di cover, kalau ada orang yang puasa belum sempat membayar dengan beras itu atau dengan makanan pokok itu adalah karena ukurannya 1 mud. Kemudian wasyai'ul fani in ajaza anis shaum yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Yang kedua syai'ul fani. Fani itu asalnya fana itu rusak. Maksudnya apa? Orang tua renta yang udah berat sekali puasa karena sakit, karena usia, karena pikun misalnya, itu namanya syai'ul fani. Nah, bagaimana kalau dia nggak puasa di bulan Ramadan karena kondisinya macam itu? In ajaza anis shaum, kalau dia tidak mampu berpuasa, yuftiru, nggak apa-apa dia buka di bulan puasa itu. Terus wa yut'imu an kulli yaumin muddan, dan di cover, ditutupi ketidakpuasaannya itu di bulan Ramadan dengan memberi makan setiap harinya 1 mud. Nah, itu penafsiran dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Jadi bagi mereka yang sulit sekali melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka boleh dia berbuka dan tidak wajib mengqadha, cukup dia membayar fidyah. Karena kalau sekarang udah nggak kuat, apalagi nanti kan habis lebaran misalnya. Jadi syai'ul fani itu kalau dia nggak mampu puasa,
dan sebagai penggantinya dia membayar 1 mud setiap hari, sama dengan tadi ya, kira-kira 1 liter atau 1 kilogram setiap hari dia tidak berpuasa. Nah itu penjabaran dari firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Amma Syekhul Haram, adapun Syekh Al-Haram alladzi la yatiqu shaum, yang tidak puasa, tidak mampu berpuasa, aw yalhaqu bi masyaqqah sadida, atau kalau dia puasa tambah parah penyakitnya, kalau dia punya penyakit atau tambah berat, maka fala shauma alaihi wa tajibu alaihi fidyah al-asar. Maka menurut kaul yang sahih, dia tidak wajib berpuasa dan dia cukup, dan tidak juga wajib membayar qadha, tapi dia cukup membayar fidyah tadi. Nah itu mengenai orang yang tua renta atau yang punya penyakit kronis, sama seperti itu. Penyakit kronis itu orang yang ketergantungan obatnya sangat kuat. Jadi kalau dia tidak minum obat sehari aja bisa kolap misalnya, maka dia boleh berbuka dan tidak wajib puasa, tidak wajib qadha, cukup membayar fidyah. Kemudian berikutnya wal hamilu, nah ini untuk wanita. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qadha. Wanita yang hamil, jadi hamil itu bahasa Arab sana, hamil kan? Apa itu hamil artinya? Membawa. Kenapa orang wanita disebut hamil? Karena dia membawa janin terus, maka disebut hamil. Kemudian wal murdi', murdi itu wanita yang menyusui. Jadi ada wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui. In khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qadha. Seandainya wanita yang sedang hamil, sedang menyusui, masuk bulan Ramadan, dia takut dirinya ngapa-ngapa, kalau dia berpuasa berbahaya pada dirinya misalnya, maka aftarata. Maka keduanya, baik wanita yang hamil maupun wanita yang sedang menyusui, dia boleh berbuka. Aftarata, kalau panjang 2, berarti yang menyusui ataupun yang hamil tadi. Tapi ada konsekuensinya sebagai penggantinya. Apa? Wa alaihimal qadha. Beda dengan yang tadi. Jangan disamain orang tua sama orang yang penyakit kronis. Kalau ibu-ibu, wanita yang hamil atau menyusui, dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan kalau khawatir mengapa-ngapa pada dirinya, tapi tetap dia wajib qadha. Jadi wa alaihimal qadha, bagi keduanya, maksudnya wanita yang hamil dan menyusui wajib qadha. Wa in khafata ala waladaihima aftarata wa alaihimal qadha wal kafarah an kulli yaumin muddin. Hampir sama tapi beda sedikit. Kalau tadi tidak puasanya khawatir karena dirinya takut ngapa-ngapa, takut sakit, takut lemas, takut apa segala macam, maka dia cukup, dia boleh tidak berpuasa, cukup qadha saja. Tapi kalau dia khawatir pada anaknya, si janinnya, cabang bayinya yang ada di perutnya, kemudian dia berbuka, maka keduanya di samping wajib mengqadha nanti setelah bulan Ramadan, dia juga wajib bayar kafarah. Jadi double. Apa kafarahnya? Dendaannya an kulli yaumin muddun. Jadi setiap hari dia tidak puasa, orang yang hamil atau wanita yang menyusui, maka dia boleh tidak berpuasa, baik karena khawatir pada dirinya. Kalau itu terjadi, dia cukup bayar qadha saja. Tapi kalau dia takut, khawatir pada janinnya, maka dia di samping wajib membayar qadha dengan puasa nanti setelah lebaran, dia juga wajib membayar kafarah, yaitu berupa memberi makan fakir miskin tiap harinya 1 mud, 1 kilo atau 1 liter dari makanan pokok kita. Nah, jadi beda dengan orang tua atau orang penyakit kronis. Kalau mereka gak wajib qadha, cukup bayar fidyah. Tapi kalau wanita
tidak berpuasa. Tapi kalau kekhawatirannya karena dirinya, dia cukup mengqadha saja nanti. Kalau dia khawatir janinnya, maka di samping dia wajib mengqadha, juga dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin tiap harinya 1 mud. Nah, satu lagi yang mungkin belum dicantumkan di sini adalah kalau ada orang yang tahun lalu karena uzur sakit nggak puasa, terutama ibu-ibu misalnya, atau orang laki-laki yang melakukan perjalanan atau sakit, kemudian sampai datang bulan Ramadan lagi, maka belum sempat bayar, maka kata Imam Syafi'i, dia di samping tetap wajib qadha nanti setelah lebaran, dia juga wajib membayar mud tadi. Konsekuensi kenapa dia lalai, udah setahun diberi kesempatan 11 bulan kok nggak bayar juga gitu. Maka di samping dia wajib qadhanya tetap, dia juga kena kafarahnya, yaitu memberi makan fakir miskin berapa hari dia belum membayar, maka dia keluarkan setiap hari tidak puasa 1 mud tadi. Nah, kemudian yang terakhir yang juga dapat rukhsah, dapat keringanan adalah wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Dan orang-orang yang marid itu artinya sakit. Di bulan Ramadan ini sakit. Sakitnya sakit apa? Bukan sakit puyeng, bukan sakit gigi, sakit yang kalau dia puasa tambah parah, tambah susah sembuhnya. Nah, itu namanya sakit yang dianggap atau masuk kategori udzur syar'i. Artinya halangan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi sakit. Yang kedua, wal musafir. Orang yang bepergian. Tentu bepergian masuk bepergian jauh. Bukan bepergian Pondok Gede udah mau buka ayo puasa. Kan banyak pada begitu, pasar dagang. Pondok Gede pakai buka puasa. Kalau saya musafir gitu. Jadi masuk musafir itu perjalanan jauh, minimal 2 marhal. Kalau dikonversi dengan jarak sekarang ya 85 km. Kalau ke Bogor puncak belum, cuma 70. Tapi kalau udah ke Sukabumi, ke Cianjur udah lewat 100, boleh nggak puasa. Namanya rukhsah. Nah, rukhsah itu menurut Imam Syafi'i boleh diambil, boleh enggak. Kalau kita merasa berat, ya silakan buka. Tapi jaga juga perasaan orang yang berpuasa, hormati. Kalau kita mampu, ya puasa. Jadi wa antasumu khairul lakum. Nah, jadi bagi mereka wal maridu wal musafiru safaran tawila, bagi orang yang sakit di bulan Ramadan dan orang yang melakukan perjalanan yang jauh, maka yuftirani wa yaqdiyani, maka dia boleh tidak puasa, berbuka, tapi ingat wa yaqdiyani, dia wajib mengqadhanya nanti setelah bulan Ramadan, setelah hari raya Idul Fitri. Nah, itu tentu dalam Al-Qur'an disebutkan pada ayat 184, pada ayat 185, yaitu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Jadi barang siapa dalam kondisi sakit dan bepergian di bulan Ramadan itu, hitung aja berapa hari dia nggak puasa, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka dia hitung, dia bayar pada hari lain. Nah, para jamaah sekalian, inilah kajian kita tentang ibadah saum. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, membebaskan kita dari wabah corona, dan corona cepat pergi dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah, yang khususnya nggak ada kecuali bulan Ramadan, yaitu puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita untuk mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan. Jamaah sekalian, rahimakumullah, malam ini adalah malam penutupan pengajian kita menjelang Ramadan. Nanti DKM akan menyusun kegiatan bulan Ramadan disesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan. Mudah-mudahan semakin ringan wabah ini, bahkan kita harapkan selesai sudah menjelang Ramadan sehingga kita bisa ibadah secara normal. Untuk itu, maka karena malam ini malam penutupan, saya sebagai
yang biasa memimpin kegiatan pengajian ini, yang banyak ngomong, banyak bicara, itu banyak kemungkinan salah. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, kekeliruan di dalam penyampaian, di dalam penjelasan, maka mohon kiranya dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari yang baik, yang benar kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekaligus juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pembangunan masjid kita boleh kita katakan sudah selesai. Sudah beberapa hari kita tawakufkan, finishing yang sedikit-sedikit lagi. Kita masih punya sambungan, kita tetap pikirkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menuntaskan kekurangan-kekurangan yang ada pada pembangunan masjid kita, dan juga bisa menutupi hutang-hutang kita kepada pihak-pihak tertentu. Dan mari kita doakan sekali lagi kepada mereka yang telah menjariahkan pikirannya, tenaganya, hartanya untuk pembangunan masjid kita, baik yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala maupun kita yang masih diberikan panjang umur. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita, jadikan sebagai investasi akhirat kita, dan mudah-mudahan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ajarakumullahu bima anfaqtum wa baraka fima aslabtum aw bima abqaitum wa ja'ala lakum ghafura. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada seluruh yang mengorbankan pikiran, tenaga, hartanya untuk membangun masjid kita sehingga nampak seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mentakdirnya dari segi kegiatan. Ala hadhihi wa alihi salihah wa ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Wa liwalidayya wa lakum wa lil mu'minina
صل عليه وسلم الله الرحمن الرحيم